Nah, oke guys, senang rasanya bisa menyapa kalian lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat, amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereaction video yang ada di TikTok tentunya. Semoga selama mereaction nanti ada video yang lucu, memukau, menghibur, dan menginspirasi tentunya. Gimana keseruannya? Langsung aja ke videonya, let's go. Anak gak pernah lupa kejadian itu. Jadi anak berkaca tuh mata anak yang mata hitamnya sudah besar sekali. Jadi udah gak ada putihnya lagi, kayak kita gini udah gak ada putihnya. Jadi sudah full black dia, mata hitam. Jadi anak mikir, Semua yang hidup pasti akan merasakan mati, betul guys ya. Andika Gumilang pernah merasakan sakaratul maut. Ini kesaksian orang yang pernah menyatakan sakaratul maut. udah waktunya. Sudah. Nah, ketika sudah anak melihat itu langsung anak terduduk dengan posisi di pojok toilet. Nah, terduduk begini, itu dari kaki ya. Itu naik benar-benar kayak kita dicabut dari kaki. Yang dari kaki itu kayak nyawa kita tuh ditarik pelan-pelan. Tapi masya Allah. Dan dia di sini merasakan untuk pencabutan nyawa terhadap diri sendiri itu terasa pada bagian kaki. Luar biasa. Ya Allah. Sakit iya, sakit. Betul. Jadi anak ketika anak diskusi dengan beberapa orang yang paham agama, itu geladi sakaratul maut. Jadi namanya geladi sakaratul maut, bukan kita jiar yang lain, tapi jiarnya sakaratul maut. Jadi benar-benar dari kaki itu ditarik sudah dingin, sakit, tulang berasa ditarik-tarik sampai di sini tuh anak udah nyerah. Nah, di sini tuh kita udah anak melihat. Nah, di sini untuk saat yang nyatanya memang benar guys ya, yang dirasakan Abang Andika ini sakit. Pokoknya sakit lah, rasanya memang sakit itu ya. Kebenaran memang sakit dan benar ini disaksikan oleh Bang Andika sendiri, rasanya memang sakit guys. Proses anak hidup dari anak kecil sampai bisa tuh kayak kita difilmkan. Itu gimana sih? Maksudnya proses benar-benar semua dari kita dari bayangan atau visualnya langsung visual gitu. Kayak kita nonton di sebuah film kayak kita ini kan ya kayak diputar ulang. Nah, itu selagi sakaratul maut, kesaksian Bang Andika ini seperti kita ada kayak tayangan visual langsung tentang kehidupan kita dari kecil hingga besar guys. Hingga besar sekarang ini maksudnya ya. Kayak kita mimpi kan, mimpi yang sadar gitu. Nah, gue pernah juga mimpi tapi sadar gue lagi mimpi tapi ya itu mesti gitu. Kurang lebih begitu. Jadi kayak diputar sesuatu yang sebenarnya kok ini begini, oh ini orang mau menuju ke alam mungkin begini gitu ya. Jadi anak melihat, jadi diperlihatkan segala kebaikan keburukan dari segala hal kecil pun anak tahu. Lihat, anak nggak pernah lupa tuh. Tapi kebayang ya, semua terlihat sampai ya terekam lah jelas. Karena anak melihat, dari zaman pernah jadi dunia, pernah olahraga tenis, pernah jadi ini, jadi itu, jadi ini, semua keburukan kebaikan semua ada. Sampai tiba-tiba saat berjalan di sini, tapi anak udah melihat badan anak sendiri Aki. Jadi kita udah keluar setengah, anak udah lihat, ya ini meninggal nih. Karena udah ada badan anak udah nggak di sini nih. Satu itu, kedua udah nggak ada orang kan di situ. Jadi anak udah, kalau misalnya saya tinggal nama, mungkin tuh apartemen close. Takut orang kan, orang meninggal di sini. Jadi meledak lah ibaratnya gitu. Tapi qadarullah itu tiba-tiba pas sampai di sini, satu kata yang anak sebut yang sampai anak nggak lupa. Ketika nyawa sudah di sini ya, itu benar-benar anak bilang dua kalimat syahadat. Walaupun tidak tuntas ya, walaupun tidak tuntas, tapi anak menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah, tapi wa asyhadu anak nggak tuntas. Ketika asyhadu alla ilaha illallah ya, anak melihat dua sosok, dua atau tiga, tapi satu itu gelombang lubang. Ternyata di sini Bang Andika sempat mengucapkan lafaz, cuman nggak selesai guys ya. Di tengah gelombang lubang itu seperti seolah kayak anak kayak mau dibawa ke alam situ. Dua ini anak yakin sekali, tapi wallahu alam bisawab ya. Tapi kalau Dan dia itu setelah membacakan lafaz tadi, dia melihat dua sosok seperti apa ya? Pokoknya lihat dua sosok. anak diskusi dengan beberapa yang paham agama yang ngerti gitu ya, itu bilang ya itu malaikat katanya. Itu malaikat. Tapi walau alam, tapi anak nggak pernah lupa rupanya mereka berdua. Rupanya seperti apa, bentuknya kayak gitu kan. Nggak kayak kita. Saya pasti nggak kayak kita. Nggak kayak kita. Beda sekali. Jadi apa yang difilmkan, apa yang difilmkan di film-film itu emang sebenarnya mereka tuh jauh lebih pintar. Mereka tahu bentuknya begitu. Begitu lagi. Ya Allah, begitu. Bukan halusinasi ya? Bukan halusinasi, memang benar begitu. Ya benar kan, kayak gitu kan? Nggak. Terlalu tampan kalau begini. Nggak takut kita dicabut. Pada saat itu, ketika ada sosok-sosok itu, kondisinya gimana tuh? Waktu kejadian itu yang anak pikirkan cuma satu. Pertama, anak pasrah. Ya. Dan yang kedua, ajaibnya anak tidak pernah ingat asma Allah waktu itu. Kok bisa anak menyebut nama asyhadu alla ilaha illallah? Jadi dua kalimat syahadat itu adalah penentu anak, kunci anak. Ketika itu anak langsung tiba-tiba
tiba-tiba Anda melihat persis, Anda kan udah nggak bisa gerak lagi, semua udah beku nih, sudah membiru, Anda lihat wah berbiru semua nih, udah siap selesai, udah cabut, tinggal kepalanya aja selesai gitu kan. Tapi Anda seperti di domakan melihat dua sosok ini, Anda sebut itu, tapi nggak dalam lisan. Anda ingat saya dalam hati Anda teriak dengan dua kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah. Mereka berhenti, mereka seperti kayak orang kayak antum berdua berdebat gitu. Anda ngeliat gini aja, berdebat ngomong apa? Tapi Anda nggak paham bahasanya, mereka beda gitu. Tiba-tiba Anda cuma lihat di tengah ini ada lubang aja gitu. Di atas ada lubang. Mungkin kalau Anda selesai, Anda masuk ke lubang itu, Anda nggak tahu lubang mana, Anda nggak tahu gitu loh. Tapi tiba-tiba kalau dulu mereka seperti kayak berdebat, tiba-tiba Anda kayak antum diturunkan dari gedung yang paling tertinggi, turun ke bawah tuh kayak antum mimpi, tiba-tiba jatuh gitu. Nah, itu yang Anda rasakan. Terus bangun lagi, Anda bangun. Dan tiba-tiba langsung hangat badan. Turunnya dari kepala ke tangan, berasa turunnya terus jatuh. Padahal nggak jatuh, padahal di situ aja. Itu kayak merasa Anda langsung diam, stuck. Hampir mungkin sekitar 5-10 menit Anda diam. Nah itu tadi guys ya, kesaksian nyata Abang Andika yang pernah mengalami mati suri. Dia merasakan itu mulai dari pencabutan, ada dua sosok, dan ibaratnya kayak pengembalian nyawanya lagi gitu bawah. Dan dia juga nggak mengatakan itu mati suri sebenarnya. Pertama dia juga bertanya kepada ustadz yang paham agama lah, bahwasanya itu mati suri dan itu hal-hal di alam itu yaitu sakaratul maut ya guys ya. Nah di sini juga ada yang pernah ngalamin guys ya. Ini aku percaya banget, aku ngalamin waktu lahiran anak ke-1, jantungku udah nggak berdetak, anakku masih dalam perut. Apa yang dirasain Andika persis sama seperti aku. Ustaz, saya tahun depan mau menikah. Masya Allah. Selalu ada begini. Dengan seorang akhwat. Pasti seorang akhwat, gak mungkin ikhwan. Gak mungkin. Kalau seorang ikhwan ada yang salah dari diri antum ya. Baik, Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia, kami ciptakan kalian pasangannya laki-laki dengan perempuan. Ya, laki-laki disebut dengan ikhwan, perempuan disebut dengan akhwat. Jadi kalau antum ikhwat pasti pasangannya akhwat ya. Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adang, ya. Ini beda. Baik. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadar Allah beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Jadi di sini ada pasangan yang mau menikah. Cuman beberapa waktu lalu dia sudah menerima lamaran dari ikhwan lain. Kirain gimana ya ceritanya, ternyata ada penyelipan. Nasib. Padahal Ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Luar biasa. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Nah ini masalahnya. Dia menunggu 4 tahun tanpa komunikasi. Berarti tadi antara setuju dan nggak setujunya gimana ya tanpa komunikasi nih? Beri saya nasihat Ustadz agar saya bisa melupakan dia, agar Ana bisa fokus kembali. Allahu Akbar. Agar saya bisa fokus kembali menghafal Al-Quran dan hadis. Ini ujiannya. Jadi pertanyaan saya, antum pengen menghafal Al-Quran dan hadis atau pengen menikah? Baik. Quran surah ke-57 Al-Hadid ayat ke-22. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 286. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 142, posisi paling kiri sebelah atas. Baik. Saya mulai dari Quran surah Al-Hadid surah 57 ayat 22. Ma asaba min musibatin. Tidak pernah ditetapkan satu kejadian. Awas, hati-hati. Di bumi fil ardi wala fi anfusikum, atau menimpa dirimu, illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali semua itu telah tertuliskan di dalam kitab sebelum semuanya nampak dalam kehidupan. Ayat
ayat ini ingin memberikan gambaran bahwa semua kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini, termasuk dalam terkait aktivitas kita, termasuk dalam pencarian jodoh kita, semuanya telah tertuliskan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, semua ada dalam aturan Allah. Fokus. Lihat, Allah telah mengatur si fulan hidup sekian sekian sekian, meninggal sekian sekian sekian, rizkinya sekian, jodohnya akan mendapatkan sekian sekian sekian. Sebagian tidak bisa diikhtiarkan seperti ajal nggak ada ikhtiarnya. Di Anda tidak bisa ikhtiar untuk bisa menunda atau mempercepat ajal, langsung nggak bisa diintervensi. Sebagian ada yang harus diikhtiarkan, hukumnya sudah ada, cuman kita tidak tahu bagaimana dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Maka untuk mendapatinya, maka ikhtiar kita untuk meraihnya. Maka ada sesuatu yang ditempuhnya dengan cara ikhtiar. Tayyib. Di antaranya ini jodoh. Masya Nah, jodoh itu ditempuh dengan cara ikhtiar, beda dengan ajal atau kematian, guys ya. Allah. Allah telah tetapkan jodoh kita, diatur oleh Allah. Ini yang terbaik untuk kehidupan kamu. Tapi Allah merahasiakan kepada kita siapa jodoh yang dimaksudkan. Maka kita berikhtiar, yang dengan ikhtiar itu ada pahala didapatkan. Saya ulang, ada pahala didapatkan, ada kenikmatan dalam mencarinya. Bayangkan kalau kemudian nikah aja tiba-tiba tanpa ada pencarian. Antum gak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya ta'aruf, bagaimana nikmatnya mengenal, bagaimana mencari, bagaimana pahala bersabar, bagaimana nikmatnya berdoa, bagaimana istikharah dalam menentukan jodoh kita. Itu semua menghasilkan pahala dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, lihat ketentuan Allah yang pertama, apapun ikhtiar yang telah Anda tempuh, maka semua ikhtiar ini tetap tidak akan keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum tadi sudah menunggu selama 4 tahun tanpa komunikasi, Masya Allah, sudah siap melamar, tiba-tiba Masya Allah dibalak oleh orang lain. Nah, jadi gitu penjelasan dari Ustadz Hidayat mengenai jodoh tadi sudah tertulis, guys ya. Sudah garis tangannya sudah tertulis, semua ada aturannya dan bisa diikhtiarkan. Beda dengan kematian, guys ya. Coba kita lihat komentarnya. Ah, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, mati satu, tumbuh 1000. Kata-kata sering diucapkan oleh UAS, guys ya. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, mati satu tumbuh 1000. Itu bang ya, mati satu tumbuh 1000. Banyak wanita lain bang ya. Makhluk yang paling misterius itu perempuan. Semakin kita mengenal Makhluk yang paling misterius yaitu perempuan. Ini dari UAS ya, pendapat dari UAS. perempuan, semakin kita tidak kenal. Makanya perempuan tidak bisa menjadi hakim, karena kalau dia memutuskan perkara like and dislike, kalau dia sedang suka, maka bara api pun ditengoknya macam salju. Tapi kalau dia sedang mengamuk, tanyalah bagaimana mereka mengamuk. Nah, mungkin cukup segitu aja pada video kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe tentunya.